Jadi kita jangan hanya maju sendiri sebagai peternak, sukses sendiri gitu. Jadi kita kecil sama-sama, besar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaja Suharja. Saya biasa dipanggil Pak Jaja ya untuk di Puyuh. Kemudian saya berasal dari Kota Serang, Banten. Nah, lalu saya kuliah di Institut Pertanian Bogor pada tahun 81 ya, mulai masuk. Ya, berawal ternak puyuh saya tahun 2005. Itu persisnya saya di Kabupaten Sukabumi. Waktu itu mulai beternak dari mulai 2000 ekor. 2000 ekor, kemudian tahun kedua sampai dengan 5000 ekor. Kemudian tahun 2010 itu kita sampai dengan 40.000 ekor ya di Kabupaten Sukabumi. Namun pada saat itu saya melihat bahwa potensi pasarnya malah di Jabodetabek ya pada saat itu. Akhirnya saya beralih dari Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi itu ke wilayah Bogor. Karena wilayah Bogor ini merupakan ring 1 pemasaran hasil bumi dan rempah-rempah serta ternak. Itu tahun 2010 kami mulai pindah ke wilayah Bogor. Persisnya itu di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Dengan populasi mulai dari 5.000 kemudian sampai dengan 15.000 ekor di Desa Hambalang. Nah, Arkan mulai berkembang itu di Desa Hambalang tersebut. Jadi saya dulu memakai perusahaan berbeda dengan Arkan. Arkan mulai tumbuh itu mulai berdiri itu tahun 2020 ya, mulai 2020 kita mulai dengan Arkan. Akhirnya di sana kita berpindah tempat lagi itu ke Darmaga Bogor, berdekatan dengan lokasi perguruan tinggi Institut Pertanian Bogor. Nah, saya berharap bahwa adik-adik kelas saya itu supaya lebih mudah lagi untuk melakukan aktiviti penelitian, kemudian kerja lapang dan magang. Itu aja sebetulnya. Jadi saya mulai tahun 2020 sampai saat ini itu posisinya di Darmaga. Kenapa saya mesti berternak puyuh? Pada saat itu saya mulai melanglang dari mulai pembibitan ikan, ya, breeding ikan. Kemudian saya juga ternak di Sukabumi itu bukan puyuh saja gitu. Ternyata saya ada penggemukan domba dan sapi. Nah, dari sekian yang usaha yang saya kembangkan, ternyata saya lebih tertarik kepada puyuh. Nah, kenapa puyuh yang lebih diutamakan oleh saya? Karena memang puyuh ini mempunyai peluang yang cukup besar ya. Nah, kalau puyuh ini sama dengan unggas lainnya, sudah tersedia di pabrik-pabrik yang memang memproduksi khusus pakan. Itu satu. Yang kedua, memang puyuh ini tidak dibudidayakan oleh perusahaan yang besar. Itu kenapa saya tertarik seperti itu. Kemudian kompetitornya sempit. Kalau posisi pasar dulu mungkin telur puyuh itu menempati di bawah telur bebek ya, demand-nya. Tapi saat ini puyuh ini sudah menempati posisi kedua setelah telur ayam. Nah, berarti puyuh ini berkembang dan sangat diminati oleh masyarakat ya, khususnya memang yang membutuhkan telur puyuh. Kenapa demikian? Karena diversifikasi olahannya itu lebih banyak, termasuk Hoka Bento ya, memproduksi Ekado itu memang menggunakan telur puyuh. Sekarang tukang bubur ayam sudah memakai telur puyuh, sate telur puyuh. Terus asongan
Sekarang bukan jenis buah-buahan saja, ternyata telur puyuhnya ada, bukan tahu goreng. Itu saya kira mungkin. Kalau di penetasan, kita mengikuti demand daripada para peternak puyuh kalau penetasan. Nah, tadinya kita memang bikin penetasan ini hanya untuk keperluan di farm sendiri. Ya. Ternyata setelah kita dirikan penetasan, ternyata banyak juga yang permintaan dari luar mitra-mitra kita. Gitu. Alhamdulillah ya sampai saat ini berkembang terus dari mulai 1 mesin menjadi 3 mesin. Nah ini kita mau tambah lagi 2 mesin tetas, gitu, yang berkapasitas 55.000 butir. Itu aja. Nah kemudian dari kebutuhan telur, semakin hari memang kebutuhan di telur puyuh ini semakin besar. Bahkan ada salah satu agen yang biasa sudah mitra dengan kita bertahun-tahun dari tahun 2010. Nah biasanya dia per minggu itu mintanya sekitar 400 kilo, 40 ikat, jadi 400 kilo. Nah sekarang ini bisa jadi 700 kiloan per minggu. Nah ini hal yang luar biasa, peningkatan dari hari ke hari atau bulan ke bulan gitu. Nah oleh sebab itu saya selalu mengembangkan dengan mitra-mitra lain. Jadi membentuk mitra lain agar menghasilkan telur puyuh. Ya kalau senangnya pada saat misalkan kita kekurangan telur puyuh suplai dari daerah lain, nah alhamdulillah kita mendapatkan harga yang terbaik. Harga yang terbaik dan relatif lebih stabil harganya ya. Nah, ketika kalau kita sudah diserang dari daerah yang lain, nah itu kita sedikit agak tersendat untuk penjualan telur. Nah, biasanya saat-saat di bulan puasa. Pernah saya mengalami jatuh ya. Jadi jatuhnya ini dikarenakan memang saya ingin mencoba dari strain yang lain puyuhnya. Ketika mencoba dari strain yang lain, kemudian ada titipan yang memang puyuh dari luar ke kandang kita. Ya memang ini titipan untuk penelitian ya. Nah terjadilah suatu wabah yang memang sehari itu luar biasa, tingkat kematiannya lebih dari biasanya. Itu sampai ratusan, sampai saya 9.000 ekor tuh habis. Padahal saya itu baru berumur 4 bulan ya, saya jalankan bibit itu gitu. Itu 9.000 ekor mati semua. Jadi karena memang ada AI itu. Itu kurang lebih satu mobil Panther high grade ya, yang 9.000 ekor itu high grade saya melayang Panthernya ya gara-gara kita memang pingin sesuatu ya, kita pinginnya berkembang dari waktu ke waktu. Saya selalu orangnya ingin selalu mencoba apa betul gitu kata orang dengan berternak strain lain untungnya lebih besar. Ternyata ya memang ya seperti itu, bahwa berbeda dengan bibit yang kualitas kita produksi gitu. Ternyata Koturnik japonica ini lebih diminati oleh para peternak. Selain kulit kerabang telurnya lebih keras secara genetik, juga produksinya tinggi. Nah itu aja. Jadi saya ingin mencoba itu, makanya terjadi itu aja yang paling saya ingat sampai saya mulai berjalan lagi memakai motor ya. Sama memakai motor, jalan, usaha, merintis lagi dari 2.000 ekor sampai alhamdulillah ke 5.000 ekor gitu. Dan saya tidak terlalu banyak memelihara untuk petelur, paling di 5.000 ekor, selebihnya adalah dengan mitra-mitra. Karena kita punya prinsip, kita bermitra dengan kawan-kawan, kita bisa memenuhi pasar dengan kawan-kawan, ya itu dari beberapa peternak yang kita himpun. Jadi kita jangan hanya maju sendiri sebagai peternak, sukses sendiri gitu. Jadi kita kecil sama-sama, besar sama-sama. Itu yang saya selalu jalankan sampai saat ini. Saya dengan merintis kembali dengan puyuh karena saya memang punya penetasan ya.
punya penetasan berkolaborasi dengan kawan-kawan. Di Kuningan kita mendirikan penetasan. Kemudian saya membesarkan, melakukan aktiviti pembibitan lagi, kemudian kawan-kawan lama kita undang lagi supaya semangat gitu kan, diberikan semangat, motivasi sama saya. Alhamdulillah sampai hari ini teman-teman masih mengakui bahwa kualitas bibit yang kita hasilkan memang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang memang biasa dijual lebih murah gitu bibitnya. Saya kira mungkin itu. Jadi bukan berarti kita dengan bibit murah itu kita memperkecil investasi. Salah sebetulnya. Jadi yang perlu diingat bahwa bibit faktor utama keberhasilan kita dalam beternak. Kemudian pakan yang sesuai. Tentunya pakan yang memang sudah direkomended khusus untuk puyuh. Biasanya mempunyai protein kasar antara 20 sampai dengan 21%. Nah, itu komposisi pakan nutrisinya. Kemudian yang ketiga di pemeliharaan. Saya kira dengan 3 unsur ini yang harus diingat, saya kira tingkat keberhasilan mungkin akan di depan mata kita. Kalau omset ya kurang lebih, kalau kita memelihara 10.000 ekor saja, itu dengan menghasilkan 90 kilo sehari, 95 kilo ya. Ini karena kan 95 kilo itu kurang lebih sekitar 90% produksinya. Kalau misalkan 100 kilo, ini kalau lagi puncak kemarin itu menghasilkan 100 kilo lebih. Berarti itu 95% produksi telurnya. Kalau misalkan 90% itu dapatnya 95 kilo sehari. 95 kilo kali sekarang harga di tingkat agen itu kita nggak mau ke end user ya. Kita harga tingkat agen aja itu 32.500 per kilo. Artinya kita mempunyai selisih bersih netnya itu sekitar antara 12 sampai dengan 15 juta per bulan. Saya kira itu yang sangat menarik buat saya. Jadi semakin banyak populasinya, semakin besar untungnya. Dan semakin cepat pula kita pengembalian modal usaha.